Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pejuang purna bakti, para pensiunan ASN yang ada di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, semoga bahagia, dan semoga hati selalu dilapangkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, tapi penting ini, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, jujur ya. Coba angkat tangan di dalam hati. Kalau tiba-tiba di bulan Maret nanti pas lagi buka HP, ada notifikasi masuk. Dana segar jutaan rupiah tiba-tiba nongkrong di rekening. Kira-kira senyum enggak? Hayo, masa enggak senyum? Pasti langsung cek, kirim salam ke grup keluarga, mungkin sedikit traktir tetangga, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru cek saldo dulu sebelum video ini selesai. Soalnya yang kita bahas ini bukan sekadar isu pasar malam atau kabar burung di warung kopi. Topik kita hari ini spesial soal rapel gaji dan kenaikan pensiunan ASN tahun 2026. Kabarnya lagi bikin banyak pensiunan deg-degan, antara percaya dan ragu, antara senang dan takut zong. Saya tahu banyak konten di luar sana yang sudah membahas ini, tapi di sini kita akan bedah tuntas sampai ke akar-akarnya. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang santai, pelan, tapi jangan sampai ada yang kelewatan. Soalnya kalau ada satu potongan informasi yang terlewat, bisa-bisa salah paham. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Bapak Ibu termasuk golongan yang paling beruntung? Apakah nominal rapel nanti hanya sekadar ucapan terima kasih atau benar-benar bisa bikin dompet jebol? Dan yang paling penting, kenapa kabar ini muncul di Maret 2026? Semua akan kita kupas satu persatu. Jadi tolong banget jangan di skip, duduk manis, siapkan kopi atau tehnya, dan mari kita mulai perjalanan informasi ini. Video ini panjang Bapak Ibu, tapi saya jamin setiap menitnya akan berharga, karena informasi yang utuh adalah kunci dari ketenangan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sedikit membuka tabir tentang kejutan Maret 2026. Nah, sekarang kita masuk ke inti cerita. Saya mau cerita sedikit analogi. Anggap saja Bapak Ibu itu punya pohon mangga di belakang rumah. Setiap tahun pohon itu berbuah. Tapi tahun ini entah kenapa buahnya lebih lebat dari biasanya. Namun karena angin kencang, buah itu baru jatuh berguguran di bulan Maret, bukan di bulan panen biasa. Nah, rapel itu sama seperti buah mangga yang jatuh telat, rasanya tetap manis, tetap segar, dan tetap milik Bapak Ibu. Hanya saja waktunya yang agak molor dari jadwal biasanya. Banyak yang bertanya, kok bisa ada rapel, dari mana asalnya? Ceritanya begini, pemerintah melalui peraturan presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 menetapkan adanya penyesuaian gaji untuk ASN aktif. Nah, karena pensiunan itu haknya dihitung dari gaji terakhir saat aktif bekerja, otomatis ketika gaji ASN aktif naik, maka gaji pensiunan pun harus ikut disesuaikan. Itu adalah hukum rimba administrasi negara. Tapi masalahnya, proses administrasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penyesuaian untuk pensiunan ini tidak bisa langsung cair bersamaan dengan kenaikan ASN aktif. Ada verifikasi data, ada sinkronisasi, ada proses hitung-menghitung yang melibatkan jutaan pensiunan. Jadi, selisih dari kenaikan yang belum dibayarkan selama tahun 2025 itulah yang akan dirapel atau dibayarkan sekaligus di bulan Maret 2026. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mulai menghitung-hitung kira-kira selisihnya berapa? Atau masih bingung gimana cara ngitungnya? Tenang, nanti kita bahas, tapi jangan kemana-mana dulu. Bagian 2, bukan asal rata, 5 golongan yang akan tersenyum lebar Bapak, Ibu. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah, ternyata tidak semua pensiunan dapatnya sama. Pemerintah itu adil Bapak Ibu, sistemnya proporsional. Besaran pensiun dan rapel dihitung berdasarkan golongan pangkat terakhir dan masa kerja. Bayangkan seperti ini, kalau kita membuat kue, ada yang dapat potongan besar karena memang dia yang membeli bahan terbanyak, ada yang dapat sedang, ada yang dapat secukupnya. Begitu pula dengan rapel, ada golongan-golongan tertentu yang secara struktur memang memiliki nominal lebih tinggi. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut bakal menerima rapel dengan nominal paling tinggi di tahun 2026. Mari kita bedah satu persatu dengan kisaran angkanya. Ingat, ini kisaran ya. Bisa berbeda tipis tergantung masa kerja masing-masing. Golongan 4A,
Untuk Bapak Ibu yang pensiun di golongan ini, kisaran gaji pensiunnya biasanya ada di angka 1,7 juta sampai dengan 4,2 juta per bulan. Tergantung masa kerja, kalau masa kerjanya panjang, ya di atas. Kalau standar, di kisaran tengah. Coba bayangkan, untuk seorang pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi, kenaikan sekian persen dari angka ini tentu sangat berarti. Mungkin bisa buat tambahan beli susu untuk cucu atau sekadar buat jajan pasar di hari Minggu. Di golongan 4B naik sedikit levelnya. Kisaran gaji pensiun mulai dari sekitar 1,7 juta hingga menyentuh 4,3 juta per bulan. Di golongan ini masa kerja biasanya lebih panjang atau mungkin ada penugasan khusus yang membuat angkanya sedikit lebih tinggi. Nah, untuk Bapak Ibu di golongan 4B, selisih kenaikannya otomatis akan lebih besar dibanding 4A. Golongan 4C di sini angkanya mulai bergerak naik. Kisaran gaji pensiunnya antara 1,7 juta sampai 4,5 juta per bulan. Untuk golongan ini, biasanya mereka adalah mereka yang sempat menduduki jabatan struktural tertentu atau memiliki masa kerja yang sangat panjang dan hampir sempurna. Golongan 4D lebih tinggi lagi, mulai dari sekitar 1,7 juta sampai 4,47 juta per bulan. Perhatikan, meskipun batas bawahnya sama dengan golongan lain, batas atasnya sudah mulai menunjukkan perbedaan yang signifikan. Inilah pentingnya masa kerja. Golongan 4E, dan inilah sang juaranya. Golongan 4E. Untuk golongan ini, kisaran gaji pensiunnya mulai dari sekitar 1,777 juta hingga hampir menyentuh angka 4,9 juta per bulan. Bisa dibilang hampir tembus 5 juta. Ini adalah golongan puncak. Biasanya mereka adalah para pejabat tinggi madya, eselon ruami, atau mereka yang memiliki prestasi luar biasa selama dinas. Untuk golongan ini rapelnya bisa mencapai angka yang sangat fantastis. Nah, Bapak Ibu tolong dicek kira-kira Bapak Ibu ada di golongan yang mana. Apakah nama Bapak Ibu masuk dalam daftar golongan 4E yang katanya paling banyak ini? Kalau iya, mungkin ini saatnya mulai berpikir mau diapakan ya nanti rapelnya. Beli motor baru, renovasi rumah, atau mungkin ditabung untuk biaya berobat, apapun itu rencanakan dengan baik. Tapi ingat Bapak Ibu, angka-angka di atas adalah gaji pokok bulanan, bukan angka rapel. Rapel adalah akumulasi dari selisih gaji yang belum dibayar selama beberapa bulan. Jadi kalau misalkan selisihnya per bulan 500.000 dan dirapel selama 12 bulan, totalnya bisa 6 juta. Kalau selisihnya 1 juta per bulan, ya totalnya 12 juta. Kalau selisihnya 1,5 juta per bulan untuk golongan 4E dengan masa kerja 32 tahun dan dirapel selama 14 bulan, angkanya bisa mencapai 21 juta. Paham kan? Bagian 3, jebakan di balik kabar gembira. Nah, setelah dengar nominal yang hampir tembus 5 juta itu, pasti hati Bapak Ibu mulai berbunga-bunga. Tapi saya harus ingatkan, jangan biarkan euforia ini membuat kita lupa daratan. Ada beberapa hal krusial yang harus Bapak Ibu perhatikan. Saya sering dapat cerita dari beberapa pensiunan, ada yang dulu sempat heboh dapat kabar rapel, pas tanggalnya tiba, malah gagal cair. Kenapa? Bukan karena pemerintahnya jahat, tapi karena ada masalah data. Coba Bapak Ibu renungkan, pertama, soal data golongan. Apakah data golongan terakhir Bapak Ibu di sistem sudah benar? Jangan sampai di dunia nyata Bapak Ibu pensiun di golongan 4D, tapi di sistem malah tercatat 4C. Selisih 1 tingkat saja, nominalnya bisa berbeda ratusan ribu rupiah per bulan. Kalau dikali 14 bulan bisa beda jutaan rupiah. Ini bukan main-main. Ini hak Bapak Ibu. Kedua, soal masa kerja. Apakah masa kerja Bapak Ibu tercatat dengan sempurna? Saya tahu ada kasus di mana ada masa kerja yang hilang di sistem. Mungkin karena ada mutasi, mungkin karena ada administrasi yang belum lengkap di masa lalu. Ini harus segera diluruskan. Jangan sampai masa kerja 30 tahun tercatat hanya 28 tahun. Selisih 2 tahun itu pengaruhnya besar. Ketiga, yang paling sering terjadi, soal rekening. Coba Bapak Ibu cek, rekening bank yang dulu dipakai untuk menerima pensiun itu masih aktif atau tidak? Apakah sudah lama tidak dipakai? Apakah buku tabungannya sudah diganti? Apakah ada pergantian nomor HP yang tidak dilaporkan ke bank? Soalnya, kalau rekeningnya sudah dorman atau tidak aktif, dana sebesar apapun akan tertahan. Bank tidak akan berani mencairkan sebelum ada verifikasi. Proses verifikasi ini bisa makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Keempat, soal alamat. Apakah alamat Bapak Ibu sesuai dengan KTP dan data di Taspen atau Asabri?
Kadang surat-surat penting dikirim ke alamat lama dan kita tidak pernah menerimanya. Akibatnya kita ketinggalan informasi penting. Kelima, soal status. Apakah status Bapak Ibu masih sebagai pensiunan murni atau ada perubahan status misalnya karena diangkat kembali menjadi pejabat negara atau hal lainnya. Ini juga mempengaruhi. Saya ingin tanya lagi nih, di antara Bapak Ibu, ada yang masih menyimpan kartu pensiunan lama dan buku rekening yang sudah usang di dalam lemari tanpa pernah ngecek lagi? Kalau iya, mungkin ini saatnya untuk mengeluarkannya, membersihkan debunya, dan mulai memastikan semuanya dalam kondisi prima. Jangan sampai ketika dana sudah di depan mata, kita malah kehilangan karena masalah sepele. Bagian 4, perubahan besar. Sistem baru dari Kemenko Bapak Ibu, ada satu lagi perubahan besar yang tidak kalah penting. Ini menyangkut masa depan pencairan pensiun kita semua. Selama ini, kita mengenal PT Taspen untuk ASN Sipil dan PT Asabri, untuk TNI Polri sebagai pengelola dana pensiun. Tapi, mulai tahun 2026 akan ada perubahan fundamental. Pengelolaan pembayaran pensiun direncanakan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan melalui Lembaga Keuangan Pengelola Dana Pensiun atau LKPDP. Apa artinya ini bagi Bapak Ibu? Artinya sistem akan lebih terintegrasi, lebih transparan, lebih efisien. Pemerintah ingin agar distribusi dana pensiun ini tidak lagi menghadapi kendala administrasi yang berbelit-belit. Dengan pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan, diharapkan pencairan pensiun ke depan bisa lebih cepat, lebih tepat waktu, dan lebih aman. Bayangkan Bapak Ibu, tidak perlu lagi ada cerita transfer telat karena masalah birokrasi, semua akan lebih rapi dan sistematis. Dana pensiun akan masuk seperti jam digital Switzerland. Tepat waktu, tepat jumlah. Tapi seperti halnya perpindahan rumah, pasti ada masa-masa penyesuaian. Ada proses integrasi data, ada sinkronisasi sistem antara Taspen, Asabri, dan Kemenko. Ini adalah pekerjaan besar, membutuhkan waktu dan ketelitian. Nah, di masa-masa inilah biasanya rawan terjadi miskomunikasi atau bahkan celah untuk penipuan. Bagian 5, waspada, modus penipuan mengintai di setiap kabar baik. Ini yang paling penting Bapak Ibu, setiap kali ada kabar baik tentang pencairan dana besar, pasti ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Mereka bermodus sebagai petugas, sebagai perantara, atau bahkan sebagai orang dalam yang bisa mempercepat pencairan. Mereka akan menghubungi Bapak Ibu dengan berbagai cara. Ada yang telepon, ada yang kirim pesan, ada yang bahkan sampai datang ke rumah. Modusnya macam-macam. Ada yang minta data pribadi, minta nomor rekening, minta foto KTP, bahkan ada yang minta kode OTP. Sekali lagi saya ingatkan dengan tegas, jangan pernah berikan data pribadi atau kode OTP kepada siapapun. Pencairan rapel dan gaji pensiun itu prosesnya resmi, tidak ada jalur cepat, tidak ada perantara pribadi, tidak ada biaya administrasi di luar ketentuan. Kalau ada yang meminta imbalan atau biaya untuk melancarkan proses, bisa dipastikan itu adalah penipu. Coba Bapak Ibu bayangkan, sudah susah-susah menunggu, malah ditipu. Rasanya sakit hati, bukan? Uang yang seharusnya buat beli obat atau buat kebutuhan hari raya malah ludes di gondol penipu. Jangan sampai. Saya akan sebutkan beberapa modus yang sering terjadi. Modus petugas palsu, seseorang mengaku dari Taspen, Asabri, atau Kemenko, datang ke rumah dengan membawa seragam dan kartu nama palsu. Mereka bilang ada data yang perlu diverifikasi dan meminta fotokopi KTP, KK, buku nikah, dan buku tabungan. Modus telepon dan SMS. Anda mendapat telepon atau SMS yang mengatasnamakan bank atau lembaga pensiun, meminta Anda untuk mengklik tautan tertentu untuk mengaktifkan rapel. Tautan itu biasanya palsu dan bisa mencuri data Anda. Modus biaya administrasi, Anda dihubungi seseorang yang menjanjikan bisa mempercepat pencairan rapel dengan syarat membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi atau uang pelicin. Modus OTP, Anda mendapat telepon yang mengaku dari bank, mengatakan ada transaksi mencurigakan, lalu meminta kode OTP yang baru saja Anda terima untuk memblokir transaksi tersebut. Padahal, kode OTP itu adalah kunci untuk mengakses rekening Anda. Jadi, saya minta tolong, sampaikan informasi ini ke tetangga, ke teman satu organisasi pensiunan, ke saudara. Ingatkan mereka untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming manis. Kalau ada yang meragukan, lebih baik datang langsung ke kantor cabang Taspen Asabri terdekat atau hubungi call center resmi. Bagian 6, simulasi sederhana dan strategi mengelola rapel.
Bapak, Ibu, sekarang kita coba hitung-hitungan sederhana, ya, biar lebih tergambar. Misalkan Bapak pensiunan golongan 4D dengan gaji pokok 4 juta, karena ada penyesuaian di Perpres 79 2025, gaji pokok Bapak seharusnya naik menjadi 4,4 juta per bulan. Artinya, ada selisih 400.000 per bulan. Nah, penyesuaian ini berlaku misalnya sejak Januari 2025, tapi karena baru dibayarkan di Maret 2026, maka selisih dari Januari 2025 sampai Februari 2026, 14 bulan akan dirapel. Maka total rapel Bapak adalah 14 bulan X 401.500.000. Nah, lumayan kan, bisa buat beli kambing kurban atau renovasi kamar mandi. Sekarang contoh lain, ibu pensiunan golongan 4E dengan gaji pokok 4,8 juta, naik menjadi 5,3 juta, selisih 500.000 per bulan, dikalikan 14 bulan, totalnya 7.000, lebih besar lagi. Tapi bagaimana kalau masa kerjanya super panjang dan ada tunjangan-tunjangan lain yang ikut dihitung, bisa-bisa selisihnya mencapai 100 juta per bulan, dikalikan 14 bulan, jadinya 14.000, angka yang cukup signifikan, bukan? Tapi pertanyaannya sekarang, setelah dana itu masuk, mau diapakan? Jangan sampai masuk hari ini, habis besoknya. Karena itu, saya punya sedikit strategi yang mungkin bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Zakat dan sedekah ini yang utama. Sisihkan sebagian untuk yang membutuhkan, untuk anak yatim atau untuk masjid. Keberkahan harta itu penting. Dengan bersedekah, insya Allah harta yang tersisa akan terasa lebih cukup dan berkah. Hitung dulu zakatnya jika sudah mencapai nisab, cicil utang. Kalau Bapak Ibu punya utang di warung atau di koperasi, ini saat yang tepat untuk melunasinya. Beban pikiran jadi berkurang, hidup jadi lebih tenang. Jangan tunda-tunda lunasi utang. Perbaiki rumah, atap bocor, keran air mampet, cat tembok mulai kusam, kamar mandi perlu direnovasi. Gunakan dana ini untuk membuat rumah lebih nyaman. Rumah yang nyaman adalah sumber kebahagiaan di masa pensiun. Tabungan kesehatan atau ibadah, sisihkan untuk dana darurat kesehatan atau tabungan untuk beribadah, misalnya umrah. Kesehatan di masa tua adalah investasi paling mahal. Jangan sampai uang habis hanya untuk berobat karena tidak punya tabungan kesehatan. Investasi sederhana bisa dibelikan emas batangan kecil-kecilan atau ditempatkan di deposito. Emas adalah aset yang nilainya cenderung naik dan mudah dicairkan. Deposito bisa memberikan bunga bulanan tambahan, traktir keluarga, sesekali traktir anak dan cucu makan di luar. Melihat mereka bahagia, itu juga investasi kebahagiaan Bapak Ibu. Rekatkan silaturahmi dengan keluarga, itu tidak ternilai harganya. Beli perlengkapan ibadah, misalnya beli sajadah baru, mukena baru, Al-Quran baru, atau buku-buku agama. Ini adalah investasi akhirat. Nah, Bapak Ibu, kira-kira rencana Bapak Ibu mau diapakan nanti rapelnya? Tulis di kolom komentar ya. Saya ingin sekali membaca cerita dan rencana Bapak Ibu. Apakah ada yang mau beli motor, atau mungkin mau buka usaha kecil-kecilan, atau ada yang mau kasih kejutan untuk istri tercinta? Share di kolom komentar, biar kita semua saling menginspirasi. Bagian 7, perbedaan waktu penerimaan. Jangan panik dulu. Bapak Ibu, ini juga penting. Dalam pencairan dana berskala nasional yang melibatkan jutaan rekening, perbedaan waktu penerimaan itu adalah hal yang wajar. Jangan langsung panik kalau tetangga sudah dapat sementara kita belum. Sistem perbankan itu canggih, tapi tetap ada urutannya. Bisa jadi berdasarkan nomor urut, bisa berdasarkan bank penyalur, bisa berdasarkan wilayah. Mungkin hari pertama adalah untuk pensiunan di wilayah Jawa Barat, hari kedua untuk Jawa Tengah, dan seterusnya. Mungkin juga berdasarkan bank BRI dulu, lalu BNI, lalu Mandiri. Jadi kalau di hari pertama kabarnya cair, tapi uang Bapak Ibu belum masuk, jangan buru-buru marah-marah di grup. Beri waktu 1 atau 2 hari. Pantau terus. Kalau dalam rentang waktu yang wajar, misalnya seminggu, belum juga masuk, barulah Bapak Ibu bisa mulai melakukan pengecekan melalui jalur resmi. Jangan langsung percaya kalau ada yang bilang, wah berarti data Bapak bermasalah nih, saya bisa bantu urus, tapi ada biayanya. Itu lagi-lagi modus penipuan. Cek dulu ke bank atau ke kantor Taspen terdekat. Bagian 8, data adalah raja, panduan praktis validasi. Data Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar bahwa data adalah kunci. Tapi apa yang harus kita lakukan secara konkret untuk memastikan data kita valid? Ini dia panduan praktisnya. Cek SK terakhir, SK pensiun. Keluarkan SK pensiun Bapak Ibu. Lihat di sana golongan apa yang tercatat, berapa masa kerja golongan, MKG yang terakhir. Pastikan semua angka dan huruf terbaca dengan jelas. Ini adalah dokumen rujukan utama.
Cek rekening bank, datanglah ke bank tempat Bapak Ibu menerima pensiun, bawa buku tabungan dan KTP, tanyakan kepada petugas apakah rekening ini statusnya aktif, apakah ada kendala atau blokir, apakah data di bank